Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi. Seperti biasa kalau hari lebaran dan hari libur pasti banyak yang liburan ya. Namanya juga hari libur. Apa kabar hari ini saudara? Luar biasa, semua ada dalam keadaan yang baik ya. Puji Tuhan. Hari ini kita ada di minggu yang keempat di bulan April. Saya juga baru menyadari bahwa memang bulan ini ada 5 minggu ya. Saya pikir ini udah minggu terakhir. Kita bersyukur karena Tuhan baik menyertai kita sampai hari ini. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu yang sudah biasa kita lakukan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang pujian atau kuasa di dalam pujian. Ada orang bertanya kepada saya, Pak, apa sih alasan kita memuji Tuhan? Seringkali kita menjadikan ibadah itu kan ada dua segmen secara umum, ada pujian penyembahan dan kemudian firman Tuhan. Ya, ada yang beranggapan begini, wah kita nyanyi-nyanyi untuk menyambut firman Tuhan. Ya, sambil menunggu yang lain datang. Kita nyanyi-nyanyi, kita memuji Tuhan. Tapi apakah betul seperti itu? Saudara, di dalam Alkitab kita tidak pernah diajarkan untuk menjadikan pujian sebagai alasan untuk kita menunggu sesuatu atau pembuka sesuatu. Tidak ada saudara, tidak ada. Di Alkitab tidak diajarkan seperti itu. Tidak ada pengajaran dalam Alkitab bahwa pujian itu dilakukan untuk menanti sesuatu atau sebagai satu kegiatan untuk menyambut firman Tuhan. Bukan itu. Tidak ada di Alkitab pengajaran seperti itu. Di Alkitab mengajarkan kepada kita tentang pujian dan sangat banyak sekali ayat yang berbicara tentang pujian. Dan pujian kalau kita belajar di dalam Alkitab, pujian itu sesuatu yang tidak bergantung kepada apa yang ada di luar kita. Paling enggak ada 3 hal yang tidak bergantung, yang pujian tidak bergantung kepada 3 hal yang seringkali kita gantungkan pujian kita kepada 3 hal ini. Yang pertama, pujian tidak bergantung kepada keadaan kita. Kalau orang baik kepada kita, kemudian kita puji dia, itu wajar. Tapi kalau orang yang baik tadi kemudian melakukan hal yang kurang ajar kepada kita, kita kehilangan rasa respect buat orang itu. Buat manusia itu wajar. Tapi pujian kita kepada Tuhan itu tidak ditentukan dengan keadaan-keadaan kita. Pujian kita kepada Tuhan tidak ditentukan dengan apa yang terjadi atau keadaan kita hari ini. Pujian kita kepada Tuhan itu berlangsung terus-menerus dari kehidupan kita, harusnya terus mengalir pujian kepada Tuhan. Bukan karena keadaan kita baik atau enggak. Bukan karena keadaan kita hari ini kita sedang kelimpahan atau dalam keadaan yang kekurangan. Pujian kita tidak tergantung kepada itu. Pujian kita harus terus berlangsung dalam kehidupan kita, akan terus berkesinambungan dalam hidup kita. Yang kedua, pujian juga tidak bergantung kepada perasaan kita. Karena perasaan kita ini bisa berubah. Pagi kita bisa happy, sore kita bisa marah-marah. Pagi kita bisa bangun, mungkin udah disiapin kopi, makanan semua udah ada, ready semua ya, proyek semua jalan bagus. Bos kita mungkin kasih kita bonus, hati kita happy. Tapi sore harinya mungkin kita dengar satu berita yang kurang baik, kemudian kita kehilangan respect atau pujian kepada Tuhan. Apakah itu betul? Enggak. Pujian kita tidak tergantung kepada perasaan kita. Perasaan kita mau baik atau enggak, perasaan kita ini lagi gundah gulana atau lagi happy, kita tetap harus memuji Tuhan. Bukan soal perasaan, ini soal bagaimana kita memuji dia. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Yang ketiga, pujian itu tidak bergantung kepada harapan-harapan kita kepada Tuhan. Ada orang yang memuji Tuhan dengan motivasi bahwa kalau saya memuji Tuhan dengan begitu semangat, maka Tuhan akan mengabulkan apa yang saya minta. Saudara, pujian itu bukan alat tukar untuk sesuatu yang kita mau dari Tuhan. Saudara mengerti ya? Pujian itu bukan alat tukar. Jangan kita pikir pujian itu kayak uang gitu. Kita bisa beli sesuatu dari Tuhan dengan pujian kita. Kalau kita loncat-loncat, makin tinggi kita loncat, Tuhan makin jawab doa kita. Wah, ini perlu ganti plafon. Gereja-gereja yang pakai gipsum nanti bisa tembus-tembus itu kalau orang loncat terlalu tinggi. Bersyukur ini agak tinggi ya, dan ini beton. Kalau saudara loncat terlalu tinggi ya risiko ditanggung sendiri. Ya. Nah saudara, pujian kita gak ditentukan juga dengan harapan-harapan kita kepada Tuhan. Kalau kita mau memuji Tuhan, dan saudara mau alasan kenapa kita harus memuji Tuhan, pujian kita kepada Tuhan itu bergantung kepada siapa Tuhan itu. Tuhan itu memang layak untuk menerima segala pujian kita.
Kalau ditanya, kenapa kamu memuji Tuhan? Kenapa kamu menaikkan syukur dan pujian kepada Tuhan? Karena memang hanya Dia yang layak terima segala pujian dan syukur. Tidak ada alasan yang lain. Saudara mau bilang karena Tuhan baik, ya betul, tapi nggak tepat itu. Karena tidak selalu Tuhan itu baik buat kita kan. Maksudnya begini, menurut kita ini seringkali salah paham kan dengan Tuhan. Seringkali kita rasa Tuhan kok kayak begini. Apakah dalam kalimat itu menunjukkan kita percaya Dia baik? Tentu tidak. Kita mau bilang kita memuji Tuhan karena lagunya enak, ya boleh juga, tapi nggak tepat itu. Yang paling tepat begini, kita memuji Tuhan karena memang hanya Tuhan yang layak terima segala pujian. Tidak ada yang lain yang layak menerima segala pujian dan syukur dalam hidup kita selain Tuhan. Saudara, baru 2 minggu lalu kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Kalau saudara kehabisan alasan untuk memuji Tuhan, kalau saudara kehabisan alasan kenapa harus bernyanyi dan memuji Tuhan, saudara renungkan ini. Hidupmu dulu tidak berharga, sekarang jadi berharga. Siapa yang mampu membuat hidup kita jadi berharga? Apakah dengan semua yang kita punya? Apakah dengan semua pencapaian kita membuat kita jadi berharga? Apakah karena kita mampu ada di strata sosial tertentu maka kita jadi berharga? Apa karena kita mampu mencapai satu pencapaian yang dianggap mulia oleh dunia ini sehingga kita menjadi berharga? Apakah itu yang membuat kita berharga? Apakah itu mampu membuat kita tetap diterima di hadapan Allah? Apakah itu mampu untuk membuat kita tetap ada dalam posisi benar di hadapan Allah? Jawabannya pasti tidak. Yang mampu melakukan semua itu hanya satu, hanya korban Kristus di kayu salib. Sehingga kalau kita memahami ini, maka kita akan mengerti bahwa memang tidak ada yang lain yang layak untuk dipuji selain Tuhan. Tidak ada yang lain yang layak untuk menerima pujian kita selain Tuhan. Tidak ada yang lain yang layak untuk terima pujian kita. Makanya saya kurang setuju kalau ada hamba Tuhan yang bilang kamu jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Coba saudara renungkan, kalau saudara punya gudang yang besarnya 1 hektar aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah besar-besar. Saudara punya gudang 1 hektar, isinya beras semua. Beras semua. Dan pegawai saudara ada 5 pegawai saudara ini, saudara yang kasih makan. Bisa nggak saudara bilang sama pegawai-pegawai saudara, kamu jangan curi beras saya. Lu beras yang dia makan itu punya saudara loh. Curi dari mana? Bagaimana pegawai-pegawai bisa mencuri beras yang ya memang itu punya bosnya, dan bosnya memberikan kepada mereka untuk bisa terpelihara. Saudara, Tuhan itu punya kemuliaan sangat besar. Kemuliaan Tuhan, firman Tuhan berkata, kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi, memenuhi alam semesta. Kita mau curi bagaimana? Yang mana yang kita mau curi kemuliaan Tuhan? Kita gak akan pernah bisa mencuri apa-apa dari Tuhan, karena semua Tuhan punya. Hidup kita ini Tuhan punya. Kesombongan itu iya ada, tapi kita gak bisa curi kemuliaan Tuhan. Waktu kita hidup dan kita menyadari bahwa memang hanya Dia yang layak menerima segala pujian, kita tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak memuji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu kisah di dalam Perjanjian Baru tentang kuasa pujian. Saudara, dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat 1 sampai ayat yang ke-5, coba kita lihat sama-sama. Saya bantu saudara untuk memahami hal ini. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5 dikatakan seperti ini. Ini ayat-ayat udah sering kali kita baca sebenarnya, tapi saya mau kita baca sekali lagi pagi hari ini. Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Oke, kayaknya udah ketemu. Kita bisa baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara perhatikan, Daud sendiri pernah mengalami di mana dia kehabisan kata-kata, kehabisan semangat untuk memuji Tuhan.
Tapi Daud punya satu pengertian begini, dia tahu bahwa pujian itu bukan mengisi waktu luang. Pujian itu bukan sekedar hobi. Jangan saudara pikir karena oh iya Pastor Edward ini memang suka menyanyi makanya dia jadi worship leader. Bukan soal suka menyanyi, saudara. Bukan soal suka menyanyi. Ini soal pengertian yang benar tentang pujian. Ketika Daud kehilangan alasan atau keinginan untuk memuji Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia berperang melawan diri sendiri dan berkata begini, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia gak ngomong sama orang di kiri kanan yang jago-jago main musik. Ayo kamu main musik, bikin musik yang bagus supaya saya bisa nyanyi. Ayo kamu coba main lagu yang nge-groove supaya saya bisa nyanyi. Mungkin Daud ini, dia orang Timur Tengah ya, mungkin dia kesukaannya dangdut. Coba kamu main lagu dangdut yang paling bagus supaya saya bisa tergugah untuk nyanyi gitu. Daud gak bilang begitu. Daud bilang, dia tahu itu persoalan bukan sama orang lain, itu persoalan sama diri sendiri. Jadi dia ngomong gitu, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Coba saudara bayangkan, Daud keluar dari perkemahannya, seorang raja keluar dari perkemahannya. Kemudian dia pergi ke tanah lapang, kemudian dia ngomong pada diri, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Kemudian dia ingatkan kepada jiwanya, Tuhan yang menyelamatkan engkau, Tuhan yang menebus hidupmu, Tuhan yang tolong kamu. Ayo, dia layak untuk terima pujian. Hanya dia yang layak untuk terima pujian. Saudara, seringkali kita, waktu kita tidak membuka mulut kita untuk memuji Tuhan, sebenarnya kita itu sedang mengakui bahwa persoalan dan kegelisahan kita itu lebih besar dari Tuhan yang layak dipuji. Seringkali kita gak mau buka mulut kita gak mau angkat tangan kita, karena kita mungkin merasa bahwa persoalan kita itu terlalu berat. Saudara, kalau kita terus tinggal di dalam keadaan yang seperti itu, maka kita akan terus mengalami kekalahan dalam pikiran dan perasaan kita. Kita akan selalu gampang dikalahkan oleh itu. Iblis tahu bahwa dia kalau udah ada persoalan ini sulit memuji Tuhan. Karena iblis tahu bahwa ada kuasa di dalam pujian kita. Setan itu tahu bahwa waktu kita memuji Tuhan ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Makanya dia pakai cara bagaimanapun caranya, dia coba pakai banyak cara supaya kita kehilangan fokus untuk memuji Tuhan. Nah, Daud tahu bahwa ketika dia ada dalam keadaan seperti itu gak bisa dibiarkan. Dia harus lawan dirinya. Makanya Yesus, kamu harus menyalibkan dirimu dan mengikut aku. Yang Daud lakukan dalam Mazmur 103, ini dia sedang menyalibkan dirinya. Keinginannya mungkin dia udah gak mau nyanyi lagi, dia udah gak mau main kecapi lagi. Tapi Daud punya pengertian yang benar bahwa pujian itu, dia nyanyi bukan karena dia bisa main musik. Dia nyanyi bukan karena suaranya bagus. Dia nyanyi bukan karena dia bisa bikin puisi-puisi yang indah, bukan. Dia nyanyi karena memang Tuhan layak terima segala pujian dari kehidupannya. Saudara, ini perlu untuk kita sadari. Dan ini perlu untuk kita bangun dalam kehidupan kita. Di dalam perjanjian baru, coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Nah, saudara, sebenarnya kisah ini perlu dikhotbahkan dalam beberapa segmen karena kisah yang akan kita pelajari ini tentang Paulus dan Silas, ini adalah satu rentetan perjalanan dari kehidupan Rasul Paulus. Saudara, saya baca kitab Kisah Para Rasul ini udah berkali-kali, saudara. Sampai habis satu kitab Kisah Para Rasul ini saya udah baca berkali-kali. Tapi setiap kali saya membaca kitab ini, selalu ada semangat yang Tuhan berikan yang baru. Tadi sebelum ibadah saya sempat ngomong dengan Pak Moses, ngobrol di belakang. Dan saudara begini, kalau saudara mau tahu bagaimana pelayanan itu, ya saya anjurkan saudara baca kitab Para Rasul dari awal sampai habis gitu. Satu kitab itu saudara baca, satu kisah itu saudara baca, Kisah Para Rasul. Saudara akan menemukan, bahkan mungkin hati saudara akan berkobar-kobar ketika saudara membacanya. Jadi begini, saya kasih konteks sedikit sebelum kita baca 23 sampai 26. Satu kali Paulus pergi ke Filipi bersama dengan Silas. Jadi Paulus pergi ke kota Filipi bersama dengan Silas. Sampai di kota Filipi, mereka pergi ke salah satu rumah ibadah yang ada di situ, sinagog atau bukan bait Allah, sinagog atau kayak gereja lah kalau seperti sekarang gitu ya. Saudara harus tahu bahwa Filipi itu bukan daerah Israel, bukan daerah orang Yahudi, itu adalah wilayah kekuasaan Roma. Jadi mereka pergi ke sana untuk melayani orang-orang Yahudi yang ada tinggal di sana. Jadi mereka pergi melayani perantauan. Kurang lebih kayak saya ya lah, datang ke sini melayani perantauan dari Indonesia gitu ya.
Ya, ini Paulus dan Silas pergi ke Filipi untuk melayani orang-orang yang ada di situ. Singkat cerita mereka ketemu dengan seseorang yang ada di sana dan mereka melayani orang ini dan orang ini akhirnya menjadi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara harus tahu bahwa pada saat itu orang Yahudi tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Mereka adalah penganut agama Yahudi ya. Jadi hukum Taurat seperti itu ya. Itu yang mereka lakukan di sinagog. Nah, kemudian pada satu ketika Paulus dan Silas ini sedang jalan di pasar, ada seseorang yang punya roh tenung. Roh tenung itu kalau di Indonesia seperti dia itu bisa mengucapkan kata-kata seperti mantra sehingga orang yang mempercayai itu bisa dapatkan sesuatu atau keinginan mereka gitu. Nah, orang ini dilayani oleh Paulus dan Silas sehingga kuasa tenungnya udah enggak ada lagi. Jadi orang biasanya pakai dia itu untuk, kalau di Indonesia bisa bilang apa? Penglaris ya. Kalau nggak salah ya. Biasanya kalau di restoran-restoran gitu, wah ini ramai, jangan-jangan pakai penglaris nih ya gitu. Padahal belum tentu, bisa aja enak makanannya ya. Nah, dia ini punya ilmu untuk bisa bikin laris jualan-jualan orang yang ada di pasar. Tapi karena udah dilayani oleh Paulus dan Silas, setannya udah pergi, kuasanya udah nggak ada, bosnya marah. Nah, mereka menghasut orang supaya Paulus dan Silas bisa dibawa ke pengadilan. Akhirnya Paulus dan Silas, singkat cerita, Paulus dan Silas ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Dan dikatakan di dalam Alkitab, kita lihat di sana ayat yang ke-23. Kita baca coba dari ayat yang ke-22, coba ya. Ayat yang ke-22 kita baca. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-22 dikatakan seperti ini. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Mendera itu dicambuk, saudara ya. Jadi mereka bajunya dilepas, kemudian mereka dicambuk. Ayat yang ke-23 dikatakan begini. Setelah mereka berkali-kali didera, dicambuk maksudnya, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Saudara perhatikan ya, kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Sampai situ dulu. Saudara begini. Mereka ada dalam keadaan yang kalau mereka memuji Tuhan ditentukan oleh keadaan, perasaan, dan keinginan mereka. Harusnya mereka udah tidak punya alasan lagi untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena nggak cocok. Mereka habis melayani Tuhan kok. Mereka habis melakukan sesuatu yang mulia buat Tuhan. Tapi kok mereka malah dimasukkan ke dalam penjara? Tapi kok mereka malah dilakukan seperti itu? Kalau kita ada di posisi mereka, kira-kira kita mampu gak memuji Tuhan? Kalau kita ada di posisi mereka, masih mampu gak kita bilang Tuhan itu baik? Tapi yang kita lihat di ayat yang ke-25 yang luar biasa dikatakan begini. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara perhatikan begini. Kalau pujian kita bergantung kepada keadaan dan perasaan kita dan harapan-harapan kita belum tentu mampu memuji Tuhan di tengah penderitaan. Belum tentu. Paulus dan Silas mampu melakukan itu. Kalau saudara baca dalam kitab Kisah Para Rasul, Paulus menghadapi perkara-perkara seperti ini, yang ini bukan yang pertama. Ini udah yang kesekian kali Paulus mengalami hal seperti ini. Dicambuk, masukkan di dalam penjara, kakinya diikat, dipasung di dalam pasungan yang sangat kuat. Tapi yang keluar dari mulut Paulus bukan pengeluhan kepada Tuhan. Saudara, dikatakan di sana mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Mereka nyanyikan puji-pujian itu bukan bisik-bisik, saudara. Coba saudara, saya mau ajak kita untuk sama-sama memvisualisasikan dalam pikiran saudara. Kalau ada penjara,
penjara zaman sekarang ini kan pakai pintu-pintu gitu ya. Ini mereka penjara zaman dulu memang ada pintu-pintu, tapi ada satu tempat di tengah-tengah yang itu nggak pakai pintu. Itu jadi orang bisa diikat di tengah-tengah situ, kakinya dan tangannya bisa diikat di situ. Jadi tontonan buat yang lain. Dan itu mereka dijaga ketat luar biasa. Kemudian tengah malam mereka berdua berdoa, mereka menyanyi, mereka nggak bisik-bisik gitu nyanyinya. Dalam nama Yesus, nggak gitu. Mereka nyanyi kuat-kuat sampai orang lain dengar. Sampai tahanan-tahanan yang lain yang ada di dalam penjara itu, bahkan saya yakin semua petugas-petugas yang ada di situ nggak mungkin nggak dengar. Mereka pasti mendengarkan pujian ini. Kalau saya coba merenungkan ya, jadi orang yang ada di kiri kanan mereka, yang di penjara bersama dengan mereka, ini tengah malam nyanyi-nyanyi, habis dicambuk nyanyi-nyanyi. Mungkin orang yang di kiri kanan ini udah gila kali, kayaknya waktu dicambuk tadi kena kepala ini sampai nyanyi-nyanyi kayak gini. Kayaknya waktu ditendang sama petugas tadi kayaknya ada kena kepala, kebentur di dinding tembok gitu sampai ada beberapa yang putus di atas ini sampai mau nyanyi seperti itu. Tapi nggak begitu yang Alkitab mau ceritakan buat kita. Saudara, pujian yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, itu pujian yang didasarkan dengan satu pengertian yang benar tentang mengapa harus memuji Tuhan. Nah, ini penting untuk saudara ingat. Tidak peduli seberapa bagus suara kita, tidak peduli seberapa indah musik yang kita mainkan, kalau kita tidak melakukannya dengan pengertian yang benar, dengan tujuan yang benar, maka dari apa yang kita lakukan tidak akan ada kuasa yang keluar dari situ. Sekali lagi saudara ya, tidak peduli seberapa bagus suara saudara, tidak peduli seberapa bagus kita main musik, tidak peduli seberapa indah kata-kata yang kita nyanyikan, tapi kalau kita menyanyikannya tidak dengan pengertian yang benar, tidak dengan tujuan yang benar, maka itu tidak akan melahirkan kuasa apa-apa dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, mungkin suara kita terbatas. Kalau kita nyanyi, jangankan orang, mungkin yang ada di sekeliling kita yang lain juga akan merasa, ini kok nyanyi sih, harusnya gak usah nyanyi. Tapi kita punya paradigma yang benar, kita melakukannya dengan pengertian yang benar. Kita tahu bahwa Tuhan itu memang layak dipuji, dan kita melakukannya, pujian itu dapat menghasilkan sesuatu, mendatangkan sesuatu dalam kehidupan kita. Saudara coba renungkan, Paulus dan Silas ini bukan penyanyi. Di dalam Alkitab kalau saudara baca, hanya di ayat ini ditulis bahwa Paulus dan Silas menyanyi. Dan saudara harus tahu, budaya pada saat itu tidak seperti budaya-budaya barat setelah zaman ini. Budaya pada waktu itu, mereka menyanyi itu gak pakai nada saudara. Gak ada, zamannya Raja Daud itu udah selesai. Apalagi di tengah-tengah penjara, Paulus gak minta sama petugas, ada gitar gak? Ada keyboard nggak, boleh pinjam nggak, mau nyanyi? Enggak, Paulus udah nggak pikir soal itu. Mereka main di nada apa, kuncinya seperti apa, dia udah nggak pikir. Yang dia pikir cuma satu, dia mau memuji Tuhan karena Tuhan itu layak untuk dipuji. Saudara, dengan pujian yang seperti itu mendatangkan kuasa yang luar biasa. Bahkan dikatakan di ayat yang selanjutnya, kuasa itu membuat gempa bumi yang besar terjadi. Coba kita lihat ayat yang ke-26. Saya bingung kenapa Lembaga Alkitab Indonesia di ayat ini dikatakan akan tetapi. Kalau saudara baca dalam bahasa Inggris semua pakai apa? Suddenly. Tiba-tiba. Jadi waktu mereka nyanyi memuji Tuhan, tiba-tiba ya terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, mungkin waktu kita nyanyi di gereja tidak terjadi seperti ini, kalau terjadi ngeri-ngeri juga ya. Tapi begini saudara, yang dimaksudkan oleh cerita ini, pada saat itu Tuhan perlu menunjukkan kemuliaannya di tengah-tengah mereka untuk menunjukkan bahwa waktu orang-orang memuji Tuhan dengan pengertian yang benar, waktu orang-orang memuji Tuhan, menaikkan pujian dengan cara pandang yang benar, dengan pengertian yang benar, maka pujian itu melahirkan kuasa yang mampu melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Saudara,
Coba kita renungkan, kita ini seringkali terbalik-balik. Kita ini semua keluarga yang ada di sini. Sudah begini, kita ini sering terbalik-balik. Kalau kita mau memuji orang, kita suka nggak malu-malu kan. Wah, Bu, bagus sekali bajunya. Wah, kamu kelihatan ganteng sekali. Wah, wah, ini makanannya enak. Kalau minggu pertama biasanya kita potluck ya. Waduh, Bu, enak banget makanannya. Waduh, Bu, ini gimana sampai kita cari tahu gimana cara bikinnya gimana. Kita kalau memuji orang itu kayaknya nggak sungkan-sungkan. Kenapa kita memuji Tuhan seringkali banyak sekali yang kita pikirkan. Banyak sekali yang ada di pikiran kita. Wah, nanti orang di kiri kanan saya merasa terganggu. Saudara, kalau saudara memuji Tuhan dengan pengertian yang benar, udah gak usah pikirin orang yang ada di kiri kanan. Makanya berapa kali saya bilang kalau dalam ibadah ini ekspresi kita. Kita gak perlu pikir orang yang ada di kiri kanan kita. Bukan berarti saudara puji Tuhan tepuk tangan sampai lebar-lebar gini ya. Kiri kananmu bisa kena tangan, enggak. Tapi maksudnya gini, waktu saudara mau mengekspresikan pujian saudara dengan nyanyian saudara, mungkin musiknya main di G, saudara nyanyi di Fis, enggak ada masalah. Musiknya main di A, saudara nyanyi di C, enggak ada masalah. Kalau saudara punya pengertian yang benar, saudara punya satu paradigma yang benar tentang pujian saudara melahirkan kuasa. Pujian saudara bisa mengubahkan sesuatu dalam hidup saudara. Waktu Paulus dan Silas memuji Tuhan dengan pengertian yang benar, paling tidak ada 3 hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Yang pertama, pujian mereka melepaskan belenggu. Saudara, pujian kita kalau kita lakukan dengan pengertian yang benar, waktu kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati, maka pujian kita melahirkan kuasa, mendatangkan kuasa untuk melepaskan belenggu-belenggu yang ada dalam kehidupan kita. Saya kenal banyak oma-oma yang ada di kota di mana saya ada ya, di Manado, di Palu. Saya pernah ketemu satu oma-oma ya. Saudara, itu kalau nyanyi puji Tuhan, itu dia bisa dari ujung sini ke ujung sana, saudara. Ya, gereja kami dulu, gereja Pentakosta, itu kalau tepuk tangan saudara ya, waduh, sesuai lagu memang, mendidih di hati, memang betul-betul mendidih di hati memuji Tuhan. Itu dari kiri ke kanan. Waktu itu saya lihat, kok lucu banget ya. Kok bahasa anak muda kok lebay banget sih, harus kayak gitu. Tapi setelah saya mengerti ini, saudara lihat orang yang kesukaannya memuji Tuhan, satu demi satu ikatan-ikatan yang membelenggu hidupnya dilepaskan. Satu demi satu ikatan-ikatan yang ada dalam hidupnya dilepaskan. Saya nggak bilang kita harus memuji seperti Oma yang tadi dari kiri ke kanan, enggak. Tapi begini, waktu kita memuji Tuhan dengan paradigma yang pengertian yang benar, saudara nggak usah lihat kiri kanan. Kalau saudara mau bilang Tuhan baik, sudah ngomong Tuhan baik sudah. Saudara mau bilang Tuhan engkau besar, sudah ngomong sudah Tuhan engkau besar. Dan nyanyikan itu dengan satu kesadaran, memang Tuhan engkau besar dalam hidupku. Tuhan memang engkau dahsyat dalam hidupku. Melepaskan belenggu-belenggu yang ada dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, pujian yang kita naikkan dengan pengertian yang benar, itu memberikan kepada kita satu keberanian untuk bersaksi, menyatakan kebaikan atau kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Waktu Paulus dan Silas nyanyi, mereka itu udah gak pikir orang di kiri kanan, karena gak semua orang yang ada di situ. Bahkan mungkin yang percaya kepada Yesus dalam penjara itu cuma 2 orang ini, Paulus dan Silas. Kira-kira waktu di dalam penjara, kalau mereka merasa, aduh nanti yang di sebelah mereka kan gak percaya Tuhan, nanti mereka merasa terzolimi dengan nyanyian kita, kira-kira terjadi gak gempa bumi itu? Tidak, saudara. Ini karena mereka udah gak pikir lagi soal itu. Yang mereka tahu begini, Tuhan itu layak untuk dipuji. Ini kesempatan, waktu mereka menyanyi itu, mereka juga sedang mewartakan Injil buat orang lain. Mereka memuji Tuhan. Kira-kira apa, kalimat apa yang mereka sampaikan kepada Tuhan waktu itu? Mereka mungkin berkata, kalau saya jadi mereka, saya akan bilang, Tuhan, terima kasih engkau besar Tuhan. Mungkin mereka nyanyi, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Mereka nyanyi lagu itu. Tiada seperti engkau. Di tengah-tengah penderitaan mereka nyanyi lagu yang bertentangan dengan keadaan mereka. Dan orang di kiri kanan mereka mendengar. Bahkan yang luar biasanya, kalau saudara baca cerita ini penuh, akhirnya kepala penjara terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Bukan hanya kepala penjara dan semua keluarganya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Kenapa? Karena ada Paulus dan Silas yang berani memuji Tuhan, berani bersaksi. Saudara, kita kadang kala jangankan mau nyanyi, kita kadang kala mau doa aja di restoran harus jatuhin sendok dulu. Dalam nama Yesus,
cepet-cepet gitu doa ya, biar gak kelihatan. Kalau mau doa, doa aja saudara, gak usah malu-malu. Kalau saudara mau nyanyi, nyanyi aja. Tidak ada larangan untuk menyanyi kan. Saudara kalau memuji Tuhan aja. Saudara mau doa di food court, saya gak pernah peduli. Mau doa di food court, di pesawat, di mana aja ya doa. Saudara berdoa ya tutup mata, lipat tangan, saudara berdoa untuk makanan, saudara berdoa setiap kali mau naik pesawat, mau pergi keluar kota, berdoa, ya berdoa. Tentunya kita melihat sikon yang ada di sekeliling kita pada di mana kita berada ya. Saudara nggak mungkin pergi ke depan rumah ibadah orang lain kemudian saudara nyanyi di situ kan. Nah itu ya tidak berhikmat saudara ya, itu bukan mati itu nanti membuat saudara mati sia-sia nanti kalau seperti itu. Tapi begini saudara, waktu kita punya pengertian yang benar tentang pujian. Pertama, pujian itu melahirkan kuasa untuk melepaskan belenggu. Pujian melahirkan kuasa untuk kita berani untuk menyaksikan tentang Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, pujian yang dilahirkan yang lahir dari pengertian yang benar, itu memberikan kita kemampuan untuk kita hidup mempermuliakan nama Allah dalam segala situasi di kehidupan kita. Kalau saudara baca di cerita itu, waktu belenggu-belenggu mereka terlepas, coba kita baca ayat yang ke-26, 27 saya bacakan buat kita, dari 26 ya, saya baca buat kita. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka. 27, ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Jadi saudara, waktu pintu terbuka, dia takut kan, waduh ini nanti atasan marah nih karena orang-orang akhirnya lari kabur semua dari penjara. Supaya dia gak dimarahi karena dia tahu pada saat itu ini tahanan khusus, kalau sampai lolos dia bisa mati. Jadi daripada dia dibunuh, mending dia bunuh diri. Dia pikir begitu kan. Tapi ayat yang berikutnya saudara lihat dikatakan begini. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Saudara perhatikan begini ya. Pujian yang kita naikkan kepada Allah itu juga mampu mendatangkan kuasa dalam hidup kita supaya kita bisa punya satu pengendalian diri di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ada. Saudara, saya sering kali ketemu dengan banyak kumpulan orang percaya yang membuat saya sedih. Kenapa? Karena justru harusnya kalau orang benar berkumpul mempermuliakan nama Tuhan kan. Ini ada saya sering ketemu, bukan cuma di Indonesia, di sini juga ada, tapi bukan di gereja kita ya. Saya ngomong di Malaysia bagian ujung-ujung sana, pinggir-pinggir jurang sana ya, bukan di sini. Gini saudara, justru ketika orang-orang benar berkumpul, orang-orang Kristen kumpul, orang-orang gereja kumpul, yang dilakukan itu yang tidak mempermuliakan Tuhan. Kita mulai langgar peraturan, kita mulai melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan di dalam negara ini. Kita mulai ya seolah-olah kita bikin peraturan-peraturan sendiri. Tapi kita beribadah. Paling gampang apa? Orang suka bikin ibadah di pinggir pantai. Habis ibadah, lipat karpet lipat tikarnya, sampahnya diapain? Tinggalin, udah dibiarin aja udah. Nanti ada yang bersihin. Ya, biasa kan ngomong gitu. Ada kok petugas kebersihannya. Ya udah, pulang aja. Kita lagi jalan, orang lain ngantri. Kita ada saudara mungkin pernah saya nggak tahu pernah ketemu atau enggak, tapi saya beberapa kali ketemu dengan kita harus duluan dong. Kita ini kan anak-anak raja. Iya, betul kita anak-anak raja, tapi kita tinggal di dunia dan dunia harus lihat kita sebagai anak raja yang taat sama peraturan. Antri kalau orang antri. Ada yang datang dengan seakan-akan kita ini udah mungkin karena merasa anak raja dan kita ini punya kuasa. Datang petenteng maunya dilayani duluan. Saya pernah ketemu dengan pendeta saudara ya. Saya nggak mau sebut nama lah. Itu karena dia dipotong orang antriannya. Itu marahnya udah kayak waduh. Saya sendiri malu kalau ditegur sama dia. Pak, shalom pastor. Bukan.
Malu saudara ya, karena marahnya udah ngalah-ngalahin orang yang gak kenal Tuhan gitu. Tapi kalau kita memuji Tuhan dengan pengertian yang benar, pujian kita kepada Tuhan itu mampu melahirkan kuasa, membuat kita punya pengendalian diri. Sehingga waktu kita ada di tengah-tengah masyarakat, kita gak jadi orang yang semena-mena. Kita jadi orang yang tahu peraturan. Kita juga bisa melihat orang lain. Jadi gini, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan buat kita, itu tidak kita manipulasi untuk keinginan-keinginan kita sendiri. Tidak kita pakai hanya untuk kemauan-kemauan kita sendiri. Saudara pernah dengar cerita kan? Ini kejadian beneran loh saudara. Di Jakarta, di tempat saya pelayanan yang lama, dulu waktu saya di Jakarta, kita itu ada yang namanya Grand Assembly setiap sebulan sekali, hari Sabtu jam 5 pagi. Saudara bayangkan kalau jam 5 pagi, itu kita yang tinggalnya di Bekasi itu harus jalan jam berapa dari rumah. Ya, Bekasi itu jauh saudara ya. Dulu orang bilang Bekasi itu petanya dijual terpisah. Saking jauhnya, jauh banget Bekasi itu saudara. Dulu ya, sekarang dekat saudara ya. Jadi saudara bayangkan jam berapa dia harus jalan dari rumah. Pernah ada kejadian saudara. Jadi ada jemaat itu ke gereja ngambil parkir. Jadi jemaat ini rebutan parkir sama ada satu mobil lain gitu. Mungkin jemaat ini ngambil parkir yang udah dilihat-lihat gitu ya sama orang mobil satu lagi gitu ya. Waktu jemaat ini masuk ke parkiran itu, ke slot parkir itu, dimarahin. Itu kan saya punya gini. Oh ya Pak, ya silakan Pak. Jadi jemaat ini mundur gitu ya, masuk mobil ini. Sampai di atas saudara, yang marah-marah tadi kaget luar biasa. Karena yang marah-marah tadi ini koordinator Asyir. Yang dia marahin tadi itu jemaat yang baru mau pelayanan. Waduh itu. Wah kalau saya sih. Ya, itu kejadian beneran saudara seperti itu. Seringkali kan kita ketawa dengar kayak gitu. Tapi di kehidupan nyata mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Entah kita jadi korbannya atau kita jadi pelakunya. Suka marah-marah gak jelas. Kita lupa kalau kita ini harus mempermuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Nah, 3 hal ini terjadi waktu kita memuji Tuhan dengan pengertian yang benar. Belenggu-belenggu yang ada dalam hidup kita memang gak langsung terlepas, tapi perlahan-lahan itu akan terlepas. Karena apa? Karena ini saudara, waktu kita menyanyikan pujian, yang kita nyanyikan itu bukan kata-kata yang kita ambil sembarangan. Ini saya masuk ke langkah praktis, ini poin terakhir saudara ya. Langkah praktis dalam kehidupan kita, waktu kita memuji Tuhan, kita tidak sedang mengambil kata-kata yang sembarangan dari pujangga-pujangga yang hebat, bukan. Waktu kita memuji Tuhan, yang kita naikkan itu adalah kita menyanyikan sifat-sifatnya Allah. Kita nyanyikan sifat kita, waktu kita menyanyi, kita memuji Tuhan, kita nyanyi begini. Engkau besar, kami mengagumi Engkau, kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau. Jadi pujian itu, ini penting saudara, pujian itu berbentuk pemberian dan ucapan syukur, bukan permintaan. Saudara begini, ini sebagai gembala saya mau ngajar saudara begini. Waktu kita dalam pujian, kita memuji Tuhan, waktu kita dalam ibadah saudara memuji Tuhan, saudara jangan pernah menaikkan pujian saudara dengan permintaan. Karena doa dan pujian itu 2 hal yang berbeda. Saudara bisa memuji Tuhan dan saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara berdoa kepada Tuhan, saudara menyampaikan permohonan-permohonan saudara. Tapi pujian itu, saudara sedang meninggikan Sang Raja. Saudara sedang memuji Dia. Saudara sedang memberikan sesuatu kepada Tuhan. Saudara sedang menyampaikan sesuatu, memberikan sesuatu kepada Tuhan. Itu pujian. Jadi waktu saudara memuji Tuhan, saudara sedang menyanyikan sifat-sifatnya Tuhan. Saudara waktu kita memuji Tuhan, kita berkata, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau, Engkau baik Tuhan, Engkau murah hati Tuhan, Engkau mengampuni Tuhan. Kita menaikkan syukur, Tuhan terima kasih Tuhan. Itu pujian kita, itu pujian kita. Nah yang lucu, ada orang yang doa peperangan dalam pujian. Kalau saudara mau berdoa. Kalau saudara mau memuji Tuhan. Habis saudara memuji Tuhan, saudara berdoa peperangan, ya itu betul. Tapi jangan di tengah-tengah pujian saudara doa peperangan, itu sesuatu yang nggak nyambung saudara. Kalau saudara memuji Tuhan. Makanya di dalam ibadah kita, di gereja kita kenal yang namanya Kingdom Celebration, perayaan kerajaan Allah. Apa yang kita rayakan? Kita rayakan kebaikan Sang Raja, kita rayakan penyertaan Sang Raja. Jadi waktu kita memuji Tuhan,
bukan proposal yang kita kasih sama Tuhan. Bukan proposal yang kita memuji Tuhan dengan memberikan kata-kata. Kata-kata yang kita ambil itu adalah sifat-sifatnya Allah yang kita nyanyikan. Kita nyanyikan kebesarannya, kita nyanyikan perbuatannya, kita nyanyikan kehebatannya, kita nyanyikan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Itu pujian. Jadi saudara, seringkali kita ini kita ngomong pujian ya. Seringkali saya itu suka menganalogikan itu, Tuhan itu pribadi yang hidup. Kita merayakan kebangkitannya Paskah kemarin. Kalau kita tahu Tuhan hidup dan Tuhan ada di tengah-tengah kita, waktu kita memuji Tuhan, coba saudara merenungkan ya. Saudara memuji Tuhan, kemudian Tuhan ada di tengah-tengah, Tuhan ada di depan saudara. Seperti Tuhan ada di depan sini lagi duduk di kursi, di tahtanya di atas ini. Kira-kira apa yang mau saudara katakan kepada Tuhan? Kira-kira apa, kalimat apa yang ingin saudara sampaikan kepada Tuhan? Dengan pengertian yang benar bahwa Dia layak dipuji. Nah, itulah yang saudara sampaikan. Itulah yang saudara sampaikan. Ada orang yang bilang, ini karena gereja karismatik ini, makanya pendetanya ngomong tentang pujian. Saudara, ini pengajaran dalam Alkitab, bukan pengajaran dari kitabnya John Calvin atau Charles Spurgeon, bukan. Ini pengajaran di dalam Alkitab, bahwa kita memuji Tuhan sebab Dia layak untuk terima pujian kita. Makanya waktu nyanyi, saudara, jangan pakai perasaan. Sorry untuk ngomong ini. Kita ini seringkali dikuasai oleh perasaan kita. Kita terlalu sering didrive oleh perasaan kita, sehingga semua kita ukur dengan perasaan kita. Kalau enak kita nyanyi, kalau nggak enak kita nggak nyanyi. Berkat Tuhan buat kita itu tidak melihat keadaan kita, saudara. Kalau kita mau ukur Tuhan dengan perasaan kita, kemudian Tuhan balik, Tuhan ukur kita dari kriteria kita, dari performance kita. Kira-kira kita layak nggak untuk dapat berkat? Kalau kita mau sadar diri, harusnya kita itu berpikir kita ini tidak layak sebenarnya. Karena terlalu banyak hal yang tidak baik yang kita buat. Di gereja kita bisa puji Tuhan sampai nangis-nangis, angkat tangan tinggi-tinggi. Tapi di luar ada banyak hal yang orang lain yang gak tahu yang kita lakukan. Bukan cuma di mulut perkataan, tapi di dalam hati dan pikiran kita. Saya berani ngomong ini karena saya selalu menyadari hal itu. Di gereja mungkin orang bisa lihat kita ini powerful, hebat, luar biasa. Di luar seperti apa, hanya Tuhan yang tahu. Kalau kita mau ukur Tuhan dengan perasaan kita, dengan keadaan kita, itu sesuatu yang sangat-sangat tidak fair. Karena Tuhan tidak pernah melihat itu semua, tidak pernah melihat performance kita. Tuhan mengasihi kita karena memang kita ini buatannya Dia. Tuhan mengasihi kita karena memang kita ini ciptaannya Dia. Tuhan mengasihi kita karena memang Dia adalah kasih. Saya pernah ngomong ini buat saudara. Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang membawa kasih, memberikan kasih. Enggak. Tuhan itu adalah kasih. Sepasti Tuhan ada, sepasti itu ada kasihnya buat saudara. Sepasti kehadiran Tuhan ada, sepasti itu Dia mengasihi saudara. Kalau sepasti itu Tuhan buat kita, kenapa kita tidak bisa menjadikan ini sebagai gaya hidup kita? Waktu saudara memuji Tuhan itu jangan pakai perasaan, gak usah dikendalikan oleh perasaan dan keadaan saudara. Waktu kita nyanyi sama-sama, saudara nyanyi puji Tuhan karena memang Dia layak dipuji. Kalau saudara mau tepuk tangan yang baik buat Tuhan. Kalau saudara mau angkat tangan buat Tuhan. Kalau saudara mau nyanyi, nyanyi buat Tuhan. Mau fales, mau enggak, Tuhan yang tahu isi hati saudara untuk mempermuliakan Dia. Jadi jangan kita suka pakai double standard kan. Kalau minta berkat sama Tuhan seakan-akan kita minta berkat kayak kita ini udah paling benar untuk diberkati. Tapi giliran kita mau memuji Tuhan, kita berpikir, aduh berat sekali persoalan ini. Gimana ini? Saya betul-betul punya satu pengalaman dengan Tuhan ketika saya mengalami kegagalan yang sangat parah dalam pelayanan saya di Jakarta. Dan ketika saya terlepas dari itu semua, saya betul-betul menyadari bahwa Tuhan itu baik. Itu yang membuat saya sampai hari ini gak pernah peduli mau nyanyi kayak apa. Saudara mungkin saudara belum pernah dengar ketika saya nyanyi suara saya habis saudara. Saya pernah nyanyi di tempat pelayanan yang lama sebelum saya datang ke Malaysia ini. Di tempat itu tiap hari ada 2 kali ibadah. Tiap hari saudara. Dari hari Selasa sampai hari Sabtu. Cuma hari Senin yang libur karena itu liburnya para hamba Tuhan.
Tapi dari Selasa sampai Sabtu itu ada 2 kali ibadah. Pagi jam 10, sore jam 4. Saudara bayangkan saya WL itu bisa seminggu bisa 4 sampai 5 kali. Saya pernah nyanyi, suara saya udah habis, betul-betul habis. Udah tinggal mau ngomong aja udah beratnya luar biasa, apalagi nyanyi saudara. Tapi saya tahu saya harus memuji Tuhan. Bukan karena jadwal, karena memang nggak ada jadwal pun saya pasti akan memuji Tuhan. Sudah tahu saya nyanyi, orang itu bisa ketawa dengar karena entah lucu, entah nggak lucu, entah jelek gitu ya. Tapi saya nyanyi sungguh-sungguh. Saya nyanyi sungguh-sungguh. Nah, dan saudara tahu waktu saya nyanyi sungguh-sungguh, di situ saya bisa benar-benar saya bisa menyadari begini, Tuhan, bisa menyanyi itu anugerah. Saudara bisa buka suara, suara kita ini bisa terdengar jelas, itu kebaikan Tuhan buat saudara. Jangan tunggu sampai kita nggak bisa nyanyi lagi baru kita mau nyanyi. Jangan tunggu sampai kita udah nggak bisa bikin apa-apa lagi baru kita mau ngomong, Tuhan aku mau melayani Engkau. Jangan tunggu sampai semuanya udah nggak ada baru kita bilang, Tuhan aku mau sungguh-sungguh Engkau pakai. Sekarang ada kesempatan. Kalau saudara memuji Tuhan, puji Dia sungguh-sungguh. Kalau saudara mau memuji, meninggikan Tuhan, tinggikan Tuhan sungguh-sungguh. Sebagaimana saudara mampu untuk puji orang lain, sebagaimana saudara mampu untuk memberikan sesuatu buat orang lain, berikan buat Tuhan. Gak usah dihitung-hitung pakai perasaan, aduh gimana ya. Ya, waktu kita mampu, waktu kita berani untuk melangkah dari perasaan kita, meninggalkan perasaan kita, saudara, kita akan melihat bagaimana kuasa pujian terjadi dalam hidup kita. Jadi yang pertama itu, kalau saudara puji Tuhan, nyanyikan sifat-sifat Allah. Saudara, ini langkah paling praktis waktu kita nyanyi, kayak tadi kita nyanyi. Kemudian ada momen di mana kita free worship. Saudara jangan diam, buka mulut saudara. Saudara renungkan betapa baiknya Tuhan itu, betapa Tuhan itu memang layak untuk dipuji. Saudara mungkin bisa ngomong, terima kasih Tuhan Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Saudara itu mau masuk sama nadanya, gak masuk sama nadanya gak ada urusan. Yang penting saudara masuk dengan sefrekuensinya, Tuhan udah selesai dah. Ya. Yang kedua saudara, langkah praktis yang harus kita lakukan, bahwa kita harus hidup menjadi berkat. Melalui apa? Melalui cara hidup kita. Jadi pujian kepada Allah dari hidup kita, itu bukan hanya dari mulut kita saja, tapi juga dari cara hidup kita yang mempermuliakan Tuhan. Cara hidup kita yang mempermuliakan Tuhan itu terlihat di mana kita ada. Di mana kita ada. Dari mana orang tahu kalau saudara percaya kepada Tuhan? Bukan dari kalung salib yang besar-besar saudara gantung di sini, bukan. Bukan dari wallpaper HP saudara waktu dipencet keluarnya salib, bukan. Bukan dari baju saudara yang tulisnya Jesus love you, bukan. Dari mana? Dari cara hidup saudara. Dari situ orang tahu saudara ikut Tuhan. Saudara boleh pakai baju yang gambarnya muka Tuhan Yesus, satu baju itu sampai celana-celananya juga boleh. Tapi kalau kehidupanmu tidak menunjukkan bahwa saudara adalah pengikut Kristus, lebih bagus saudara ganti baju, jangan pakai baju itu. Saudara boleh pakai kalung salib yang segede-gede taruh di sini, sampai saudara jalannya harus nunduk gini karena berat itu saudara bawa. Tapi kalau kehidupan saudara tidak memancarkan bahwa saudara adalah orang yang mengikut Kristus, yang pikul salib kayak Tuhan, bagus saudara gak usah pakai. Jangan saudara. Saya udah ketemu berapa orang yang pakai, aksesoris Kristennya itu udah, malaikat kalau lihat kaget gitu ya. Minder malaikat kalau lihat, waduh ini lebih rohani dari saya nih. Tapi giliran dia marah-marah, setan yang takut. Waduh, ini lebih galak dari saya ini. Ya, itu kita perlu menyikapi hal itu. Saudara, ada kuasa dalam pujian kita. Coba bilang kiri kanan, ada kuasa dalam pujian. Jangan malas memuji Tuhan, saudara. Jangan malas memuji Tuhan. Saya khotbah ini bukan karena kita ini gereja Pantekosta, gereja karismatik, bukan saudara, bukan. Saudara harus tahu, rekan saudara-saudara kita gereja Katolik, itu udah ada Katolik karismatik. Mungkin saudara belum tahu, saya mau kasih tahu buat saudara. Sudah ada gereja Katolik karismatik yang punya momen free worship, di mana umat itu diberikan kebebasan untuk mengekspresikan cintanya, pujiannya kepada Tuhan. Pertama kali saya pelayanan di gereja itu diminta main musik ini 15 tahun yang lalu di Jakarta. Saya kaget luar biasa. Ini gereja Katolik atau gereja Pantekosta nih? Kok ada? Dan ada saudara. Di
kampung saya di Manado, gereja Gemim itu gereja Protestan paling besar. Kalau di Batak, di tanah Batak sana HKBP. Saudara harus tahu gereja Gemim dan HKBP sekarang ada yang karismatik. Pakai alat musik, saudara. Di Batam saya dimintain tolong sama salah seorang hamba Tuhan. Pak, boleh minta referensi keyboard nggak sama alat musik? Saya pikir dia mau buka penyewaan sound system. Ternyata buat gereja. Bapak yakin HKBP mau pakai ini? Oh iya Pak, kita sekarang kalau ibadah harus pakai ini biar lebih semangat. Saudara, kita ini udah kenal Roh Kudus dari kapan? Baru kita sekarang sepertinya enggan untuk memuji Tuhan. Mari kobarkan roh pujian dan penyembahan dalam kehidupan saudara. Kobarkan itu dalam hidup kita. Jadikan pujian itu sebagai kebiasaan kita untuk memuji Tuhan. Nyanyi buat Tuhan. Nyanyi buat Tuhan. Kalau kita suka karaoke, dulu juga saya juga suka karaoke. Kita kalau nyanyi di karaoke kayaknya udah jadi kayak artis gitu. Apa sih yang kita terima dari situ? Rasa bangga kan? Ada kepuasan kan? Coba saudara memuji Tuhan seperti itu. Di karaoke kita nyanyi buat siapa? Bukan buat siapa-siapa sih kita nyanyi di karaoke, hanya buat happy aja. Saudara nyanyi memuji Tuhan itu untuk Sang Raja. Saudara nyanyi di karaoke, habis itu yang saudara dapat apa? Bill, bayar. Iya kan? Saudara nyanyi memuji Tuhan, mungkin gak di gereja, di rumah saudara. Habis itu apa yang saudara dapat? Damai sejahtera. Saudara dapat kelepasan. Saya mau tutup dari kesaksian ini. Pastor Novelty boleh bantu. Saudara, satu kali ada momen yang cukup berat dalam kehidupan saya ketika saya harus kehilangan pelayanan di Jakarta itu, saudara. Dan saya tahu itu hilang karena memang saya yang tabur hal-hal yang jahat. Tapi di tengah-tengah itu semua, saya nggak mau kehilangan rasa syukur. Yang saya syukuri ini, di tengah-tengah kehidupan saya yang berdosa, di tengah-tengah keadaan saya yang tidak sempurna, saya bersyukur karena Roh Kudus selalu taruh dalam hati saya, kamu harus memuji Tuhan. Saudara, mungkin ini terkesan lucu. Saya cerita ini bukan untuk saudara tiru ya. Ini salah. Dulu saya punya prinsip itu balance. Jadi nyanyi, memuji Tuhan, melayani Tuhan sama kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan itu seimbang. Pagi sampai sore saya melayani, malam sampai subuh saya bikin yang lain yang tidak menyenangkan Tuhan. Yang saya syukuri begini, Roh Kudus dari dulu selalu ngomong dalam hati saya, kamu harus nyanyi puji Tuhan. Jadi gak peduli seberapa siang saya bangun, saya pasti bangun dan saya nyanyi puji Tuhan. Gak peduli seberapa parah saya tadi malam, saya selalu bangun dan saya nyanyi dan puji Tuhan. Waktu saya kena batunya, waktu saya ketahuan dan kemudian saya di skorsing dan lain sebagainya, saya kehilangan semua yang saya punya. Termasuk yang ada di depan saya itu semua cancel semua. Saya ada di atas kamar, di atas tempat tidur saya, kemudian saya nyanyi satu lagu yang lagu itu lagu lama sekali yang tadi kita nyanyi. Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah. Saya gak tahu kenapa saya bisa nyanyi lagu itu. Tapi yang saya pahami begini, karena ada kuasa pujian dalam hidup saya yang memampukan saya untuk bisa melihat bahwa Tuhan itu baik sampai hal itu terjadi. Teman-teman saya yang pelayanan-pelayanan yang lain ketika mereka ketahuan dan diskorsing, semuanya bilang apa? Saya ini cuma salah satu, yang lain lebih parah dari saya. Mulai mempersalahkan orang lain semua, mulai mempersalahkan orang lain. Saya waktu itu udah gak bisa persalahkan orang lain lagi udah. Karena memang udah salah, udah mau apa lagi. Saya hanya bisa menerima keadaan. Dan saudara tahu, waktu saya menerima itu, saya terima keadaan saya bahwa memang saya gagal, saya salah. Dan saya diberikan kemampuan untuk bisa melayani lagi. Saya bisa ada bahkan sampai hari ini. Ini semua adalah alasan. Kalau saya kehabisan alasan untuk memuji Tuhan, saya ingat saya dulu kayak apa, saya ingat apa yang sudah Tuhan lakukan buat saya ingat bagaimana Tuhan itu menyertai saya, bahkan di tengah-tengah kehancuran-kehancuran saya, di tengah-tengah saya selalu melakukan hal yang jahat, Tuhan tetap tolong dan mengasihi saya. Kenapa saya harus berhenti memuji Dia? Kalau kita renungkan,
Kalau kita kehabisan alasan untuk memuji Tuhan, ingat kapan saudara ada dalam keadaan yang paling sulit dalam kehidupan saudara dan Tuhan mampukan saudara keluar dari situ. Ingat bagaimana saudara Tuhan tolong dari satu kejatuhan, Tuhan angkat dan Tuhan dandani saudara sehingga saudara ada hari ini. Sehingga waktu kita mau berhenti memuji Tuhan, saudara bisa ngomong sama diri saudara sendiri. Ini bukan soal orang di kiri kanan saudara, ini bukan soal anak-anak, istri, suami, atau pekerjaan, bos saudara, bukan. Ini soal diri saudara. Saudara ngomong sama diri saudara, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala perbuatannya. Waktu saudara datang ke gereja dan kemudian sepertinya mulut saudara kaku, mau ngomong apa ini sama Tuhan, mau bilang apa ini dalam saya mau memuji Tuhan, tapi apa yang akan saya katakan kepada Tuhan? Gak usah, jangan sampai di drive oleh pikiran seperti saudara harus ngomong gini. Waktu saudara memuji Tuhan, datang ke gereja, udah yang lain tinggalkan di belakang. Apa yang saudara lakukan? Nyanyikan sifat-sifatnya Tuhan. Tuhan engkau besar, nyanyi dengan sungguh. Tuhan engkau besar, perbuatanmu ajaib. Engkau dahsyat dalam hidupku, engkau dahsyat dalam keluargaku, engkau berkuasa atas kehidupanku. Saudara, waktu saudara nyanyi itu, mungkin keadaannya gak cocok sama keadaan saudara. Saudara bilang, Tuhan engkau maha baik, engkau luar biasa, tapi engkau sedang rugi. Tapi waktu saudara menyanyi dengan mindset yang benar, pengertian yang benar, pujian saudara melahirkan kelepasan. Pujian saudara membuat semua burden yang ada di pundak saudara ini terlepas. Memang mungkin engkau masih rugi, tapi kerugianmu yang engkau alami itu tidak menghilangkan sukacitamu. Engkau tetap bisa bersyukur dan engkau bisa lihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah itu semua. Mari kita datang kepada Tuhan siang hari ini.